Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, bertemu lagi bersama saya Kusmawar di part 2 yang masih membahas tentang komponen elektronika. Tapi pertemuan kali ini kita akan membahas tentang komponen elektronika pasif, lanjutan dari komponen elektronika aktif. Jadi untuk mengefisienkan waktu, saya langsung saja untuk memperkenalkan diri. Sesuai yang saya sebutkan di awal, nama saya Kusmawar dari Prodi Pendidikan Vokasional Mekatronika, jurusan Elektronika Fakultas Teknik. Jadi, untuk mengefisienkan waktu, saya langsung saja untuk membahas materi selanjutnya, Cikedot. Ya, langsung saja kita membahas materi komponen pasif berdasarkan respon output terhadap inputnya. Komponen pasif merupakan komponen yang tidak dapat menguatkan, menyerahkan sinyal listrik, serta tidak dapat mengubah suatu energi ke bentuk lainnya. Ini merupakan suatu kebalikan dari komponen elektronika aktif. Dari segi tersebut, kita sudah bisa menemukan atau mendapatkan perbandingan dan perbedaan dari komponen kedua elektronika tersebut. Next, selanjutnya kita akan membahas tentang contoh komponen pasif. Di komponen pasif terdapat contoh yang pertama yaitu resistor. Resistor merupakan komponen elektronika yang berfungsi membatasi, menghambat arus listrik. Mengapakah resistor tersebut disebutkan atau dimasukkan bagian dari contoh komponen pasif? Karena alasannya yaitu tidak dapat menguatkan sinyal, maka resistor tersebut bagian dari komponen pasif. Contoh contoh atau bentuk-bentuk dalam resistor itu terdapat pada gambar atau slide selanjutnya. Contoh komponen pasif resistor itu terdapat pada penjelasan gambar-gambarnya yang terdapat di slide. Penjelasannya yaitu pada gambar sebelah kiri terdapat rangkaian yang memberikan arus sebesar 2 ampere. Jika pada rangkaian disisipkan resistor 10 ohm, gambar kanan akan memberikan arus 1 ampere. Namun, dampak bahwa pemasangan resistor tersebut akan membatasi arus oleh karena tak dapat menguatkan sinyal, maka resistor termasuk komponen pasif. Contoh komponen selanjutnya yaitu ada kapasitor. Kapasitor itu mengapa disebutkan sebagai komponen pasif? Karena tidak dapat menguatkan, menyerahkan, dan mengubah suatu energi ke bentuk lainnya, maka kapasitor termasuk komponen pasif. Kapasitor itu sendiri merupakan komponen elektronika yang berfungsi menyimpan medan listrik, dapat berfungsi memblokir, dan meneruskan. Ikut simulasi. Di gambar tersebut terdapat bentuk-bentuk kapasitor sebagai contoh atau bahan pelajar yang bisa kita lihat atau kita bisa pelajari. Di komponen pasif terdapat kapasitor dan penjelasannya juga seperti yang di slide sebelumnya yaitu transistor. Dan contoh komponen pasif selanjutnya yaitu ada induktor. Induktor termasuk komponen pasif karena tidak dapat menguatkan dan menyerahkan sinyal maupun mengubah suatu energi ke bentuk lainnya. Induktor sendiri itu memiliki penjelasan atau pengertian yang hampir sama dengan contoh-contoh komponen pasif lainnya karena sama-sama tidak dapat menghantarkan sebuah arus listrik. Komponen elektronika yang bisa saya simpulkan, yang bisa saya ambil sebagai kesimpulan yakni komponen elektronika pasif adalah komponen elektronika yang tidak memiliki sumber daya aktif atau tidak dapat memperkuat sinyal listrik. Kesimpulan mengenai komponen elektronika pasif adalah mereka tidak memiliki kemampuan untuk menguatkan atau memperkuat sinyal listrik. Komponen elektronika pasif yang paling umum meliputi resistor, kapasitor, induktor, dan transformator. Komponen elektronika pasif sangat penting dalam pembuatan sirkuit elektronik dan memiliki berbagai aplikasi dalam berbagai perangkat elektronik. Itu merupakan satu kesimpulan yang saya dapat ambil dari materi komponen pasif. Mungkin itu saja pembahasan saya dari part 2 untuk komponen-komponen elektronika. Semoga yang saya bahas dapat bermanfaat dan saya mohon kritik dan sarannya dari teman-teman sekalian. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.